Selamat sore, hari ini kita masuk ke materi yang keenam pada metode numerik yang akan membahas tentang diferensiasi numerik. Jadi salah satu perhitungan kalkulus yang akan banyak digunakan itu adalah diferensial, di mana diferensial ini akan banyak digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik dan perhitungan-perhitungan lainnya yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Sehingga secara kalkulus, diferensial dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan tinggi dan perubahan jarak yang dapat dituliskan secara matematis. dy per dx sama dengan limit ax mendekati 0 delta y per delta x. Hampir semua fungsi kontinu ini dapat dihitung nilai diferensialnya secara mudah, sehingga dapat dikatakan metode numerik dianggap tidak perlu digunakan untuk keperluan perhitungan diferensial ini. Pada beberapa permasalahan, contohnya nilai diferensial ini dapat dihitung secara manual. Pada fungsi fx sama dengan cos x, maka diferensialnya adalah f aksen x sama dengan min sin x, karena turunan pertama dari cos x adalah min sin x. Namun pada permasalahan lainnya, nilai fungsi akan sulit diselesaikan secara manual, terutama jika fungsinya hanya diketahui berupa nilai atau grafis. Misalnya menghitung puncak distribusi data yang berupa distribusi Poisson. Contohnya fx sama dengan e pangkat min m dikali m pangkat x dibagi dengan x faktorial. Nah, untuk menghitung diferensial ini tidak mudah, maka digunakanlah metode numerik yang untuk menyelesaikan fungsi persamaan tersebut. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya ini dapat didefinisikan sebagai y sama dengan fx ditambah f aksen x dikali hx, di mana f aksen x dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurang fx dibagi dengan h. Dari formulasi ini, f aksen x ini, maka dapat diturunkan beberapa metode diferensiasi numerik, antara lain metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih tengahan. Jadi di sini saya buat secara grafis pada gambar yang di sebelah kanan, di mana pada nilai x yang ada di tengah itu berfungsi sebagai fx, di sini disebut sebagai metode selisih tengahan, di mana metode selisih tengahan ini merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar titik yang diukurnya. Sehingga untuk f aksen x pada metode selisih tengahnya dapat dihitung dengan f x plus h dikurang dengan f x min h, karena nilai selisih tengah ini dipengaruhi oleh dua titik sekitar yang diukurnya, kemudian dibagi dengan 2h. Nah, di sini metode selisih tengahan ini akan banyak digunakan sebagai metode diferensiasi numerik. Kemudian untuk nilai selanjutnya atau nilai yang berada di sebelah kanan ini disebut dengan metode selisih maju. Maka untuk mencari f aksen x-nya dapat digunakan rumus fx plus h dikurang fx dibagi dengan h. Kemudian untuk yang di sebelah kiri atau nilai x sebelumnya ini dikatakan sebagai metode selisih mundur, sehingga untuk mencari f aksen x dapat digunakan rumus fx dikurang fx min h dibagi dengan h. Oke, kita langsung masuk kepada contoh soal. Di sini hitunglah diferensial pertama fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan h 0,1 dan h 0,01.
Nah, untuk fungsi persamaan f(x) sama dengan x kuadrat ini dapat diselesaikan secara manual atau analitik dan juga dapat diselesaikan secara numerik. Nah, kita selesaikan dulu secara manual atau analitik, di mana untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Sehingga yang ditanyakan adalah nilai titik x sama dengan 2 pada turunan pertamanya. Sehingga didapatkanlah kita substitusikan nilai x2 tersebut ke dalam fungsi turunan daripada f aksen x, yaitu 2x, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4, sehingga didapatkanlah penyelesaian untuk diferensial pertama pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat adalah 4. Nah, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ini juga dapat dicari dengan menggunakan numerik. Ya, pertama kita selesaikan secara metode selisih maju, di mana untuk fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, untuk mendapatkan nilai turunan pertamanya atau f aksen x-nya dapat digunakan rumus f x plus h dikurang f(x) per h, tanpa mencari nilai fungsi turunan dari x kuadrat. Nah, jadi di sini kita substitusikan untuk nilai x-nya kita masukkan 2, jadi f aksen x sama dengan f fungsi f 2 tambah hanya 0,1 dikurang dengan f x-nya kita masukkan 2 dibagi dengan 0,1, sehingga kita sederhanakan untuk fungsi f 2,1 dikurang dengan fungsi f 2 dibagi dengan 0,1. Nah, di sini f(x)-nya itu adalah x kuadrat, sehingga kita masukkan untuk f aksen x sama dengan x kuadrat berarti 2,1 kuadrat dikurang dengan 2 kuadrat dibagi dengan 0,1, sehingga didapatkan untuk f aksen x sama dengan 4,1. Jadi di sini ada selisih, ada perbedaan antara secara metode analitik atau secara manual dengan numerik, yang dapat dihitung error relatifnya x dikurang x eksak dibagi dengan x dikali 100%, di mana x-nya di sini adalah 4, sehingga didapatkan untuk error relatif pada h sama dengan 0,1 adalah 2,5. Bagaimana dengan h sama dengan 0,01 seperti pada soal yang tadi, sehingga untuk f(x) sama dengan x kuadrat, maka f aksen x-nya untuk nilai x sama dengan 2, untuk h sama dengan 0,01 didapatkanlah f aksen x-nya adalah 4,01, di mana untuk h sama dengan 0,01 didapatkan error relatifnya sebesar 0,25%. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa hanya nilai h atau nilai perbedaan apabila semakin kecil, maka nilai errornya yang didapatkan adalah semakin kecil. Artinya nilai x akan semakin mendekati nilai x eksak secara perhitungan manual, sehingga bisa kalian simpulkan bahwa apabila nilai h-nya semakin kecil, maka didapatkan error relatifnya adalah semakin kecil. Artinya nilai x yang didapatkan akan mendekati nilai x pada eksaknya atau nilai realnya. Oke, ini adalah untuk selisih maju. Bagaimana untuk selisih mundur? Untuk selisih mundur pada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat, maka dapat digunakan rumus berikut. F aksen x sama dengan f(x) dikurang f x min h dibagi dengan h. Sehingga seperti
penyelesaian pada selisih maju tadi, maka kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2 pada fungsi turunan yang pertama, F. Maka didapatkanlah nilai F aksen X itu sama dengan 3,9 atau 3,9. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa fungsi tengahnya itu adalah 4. Nilai eksaknya atau nilai realnya itu adalah 4. Kita bisa lihat pada nilai perhitungan manual. Kemudian apabila dia menggunakan metode selisih maju, maka tadi didapatkan pada H0,1 F aksen X-nya didapatkan 4,1. Sedangkan pada H0,1 dengan menggunakan selisih mundur, maka didapatkan F aksen X-nya adalah 3,9. Artinya kurang dari 4. Jadi di sini bahwa selisih mundurnya adalah kurang dari 4, sedangkan selisih majunya adalah lebih daripada 4. Nah, begitu juga dengan H. Apabila H itu adalah 0,01, maka didapatkanlah F aksen X-nya adalah 3,99. Maka bisa kalian juga lihat bahwa di sini semakin kecil nilai H-nya, maka tingkat errornya adalah semakin rendah. Dengan H0,1 didapatkan errornya 2,5 dan dengan H0,01 maka didapatkan nilai errornya adalah 0,25. Nah, kemudian untuk metode yang ketiga yaitu metode selisih tengahan, di mana untuk Fx sama dengan X kuadrat untuk mencari F aksen X-nya dengan menggunakan metode selisih tengahan digunakan persamaan F X plus H dikurang F X min H dibagi dengan 2H. Kemudian kita selesaikan langkah-langkahnya seperti pada metode sebelumnya, maka didapatkanlah F aksen X pada metode selisih tengahan sama dengan 4. Nah, di sini artinya apa? Bahwa metode selisih tengahan ini juga merupakan nilai eksak atau nilai real sesuai dengan perhitungan manualnya. Sehingga untuk errornya pada metode selisih tengahan ini adalah 0 karena metode selisih tengahan ini sama dengan nilai eksaknya atau nilai X realnya. Begitu juga apabila hanya adalah 0,01, tetap mendapatkan nilai errornya adalah 0% dikarenakan yang didapatkan nilai F aksen X-nya itu sama dengan 4. Jadi bisa kalian analisis ya bahwa dengan metode numerik pada selisih maju dan selisih mundur akan didapatkan nilai error, di mana nilai errornya yang terbaik adalah jika hanya itu adalah yang paling kecil. Dengan nilai selisih maju akan lebih besar daripada nilai X realnya, dan apabila selisih mundur nilai X-nya nilai F aksen X-nya adalah lebih kurang daripada nilai X realnya, di mana dengan metode numerik menggunakan metode selisih tengah ini adalah menunjukkan nilai X realnya. Oke, jadi selanjutnya yang akan kita bahas adalah diferensiasi tingkat tinggi, di mana diferensiasi tingkat tinggi ini merupakan proses diferensiasi secara terus-menerus hingga tingkatan yang ditentukan. Di sini tingkatan yang ditentukan adalah F tingkatan yang kedua atau F aksen pangkat 2 X. Nah, jadi dapat dituliskan untuk menghitung diferensiasi atau diferensial tingkat tinggi ini dapat digunakan metode diferensiasi yang merupakan pengembangan dari metode selisih tengahan, yaitu diferensiasi tingkat 2, sehingga didapatkanlah F aksen atau F tingkat 2 X sama dengan Fx min H dikurang Fx ditambah dengan Fx plus H dibagi dengan H kuadrat. Nah,
Untuk menghitung diferensial tingkat 2 ini, maka diambil H yang kecil karena error dari metode ini adalah H kuadrat. Jadi, salah satu pemakaian diferensial yang paling banyak dibicarakan itu adalah penentuan titik puncak kurva, di mana titik puncak atau titik tertinggi atau terendah itu akan diperoleh dengan memanfaatkan nilai diferensial kurva pada setiap titik yang akan ditinjau. Jadi fungsi dari pemakaian diferensial ini adalah untuk menentukan titik puncak kurvanya dengan syarat apabila suatu titik A pada kurva Y sama dengan fx dinamakan titik puncak, ini apabila f aksen A-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian apabila syarat keduanya titik puncak A-nya ini dikatakan titik maksimum apabila f turunan kedua x-nya itu adalah lebih besar daripada lebih kecil dari 0. Kemudian untuk titik minimumnya ini apabila nilai turunan tingkat keduanya ini atau f aksen kuadrat X itu lebih besar daripada 0. Nah, jadi untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum pada sebuah kurva atau pada sebuah fungsi persamaan, ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini ya. Titik puncaknya apabila F turunan pertamanya itu adalah 0 dan titik maksimumnya apabila F turunan keduanya itu lebih kecil dari 0 dan titik minimumnya apabila F turunan keduanya itu lebih besar daripada 0. Jadi sekali lagi saya ingatkan dari definisi-definisi ini, maka untuk menentukan titik puncak kurva Y sama dengan fx itu secara numerik adalah dengan menentukan titik-titik f aksen x sama dengan 0. Kemudian dihitung apakah f turunan kedua x sama dengan lebih besar dari 0 atau f turunan kedua x itu lebih kecil 0 untuk menentukan apakah titik tersebut termasuk titik puncak maksimal atau titik puncak minimal berdasarkan dari syarat-syarat yang telah saya jelaskan berikut ini ya. Nah, jadi untuk selanjutnya ini ada tugas di mana ini yang merupakan tugas keempat di mana kalian disuruh menentukan titik maksimal dan titik minimal dari fungsi fx sama dengan e pangkat min x dibagi dengan 2 ditambah sin 2x, di mana nilai x yang dicari pada turunan keduanya adalah 2 dengan h 0,1 dan h 0,01. Nah, di sini kalian sebenarnya dari satu tugas ini ada 2 penyelesaian di mana untuk h yang pertama adalah 0,1 dan H untuk nilai yang kedua adalah 0,01. Kemudian kalian menentukan titik tersebut apakah titik maksimal atau titik minimal. Oke. Demikian tugas untuk keempat pada materi ini dan materi keenam pada minggu ini. Jadi tolong diperhatikan dan disimak dengan baik-baik dan diselesaikan tugasnya sesuai dengan deadline yang telah saya tentukan. Oke, demikianlah materi saya pada hari ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan melalui grup yang telah kita bentuk. Oke, terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhirin, selamat sore, sekian dan terima kasih.